Trijaya FM, Zarin News and Information. Ada juga di Audio Plus bagian dari RCTI Plus. Anda masih mendengarkan Trijaya Hot Topic Pagi, edisi Rabu 6 Desember 2023. Pendengar Trijaya, pada hari ini kita membahas terkait dengan tuntutan para kepala desa untuk merevisi Undang-Undang Desa. Saat ini kita sudah bersama Suryo Koco Suryo Putro, relawan pemberdayaan Desa Nusantara yang konsen soal pembangunan di pedesaan. Mas Koco, selamat pagi. Pagi, Kak. Ya, sehat Om Koco? Alhamdulillah, sehat. Ya, alhamdulillah. Agak canggung juga manggil Mas Koco. Om Koco, ini terkait dengan tadi pada saat kita berbincang dengan Arifin Arifin Abdul Majid, Ketua Abdesi. Ini Abdesi kan ada dua, yang kemarin melakukan demo di DPR, berbeda orangnya, untuk menuntut revisi Undang-Undang Desa. Tuntutannya terkait dengan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun yang dapat selama 3 periode, kemudian diperpanjang jadi 9 tahun 2 periode. Dan ini sudah disahkan oleh MK. Dan mereka masih menuntut lagi untuk revisi. Dan tadi pada saat berbincang dengan Arifin Abdul Majid menyebutkan setidaknya dana desa itu 5 miliar. Bagaimana Om Koco melihat permintaan yang mereka ini, logis nggak sebenarnya dalam pemberdayaan pembangunan desa? Oke. Jadi melaksanakan pemerintahan dan pemerintahan desa ini kan dasarnya undang-undang, dan proses undang-undang desa ini kan sudah hampir 10 tahun lah ya. Artinya layak untuk dilakukan evaluasi dengan beberapa kondisi yang ada, bahwa yang berkembang di permukaan ini tentang perubahan masa jabatan ini sebenarnya yang teman-teman semua perlu melihat dengan jernih, bahwa permintaan perubahan undang-undang ini bukan sekedar masa jabatan. Itu satu. Jadi memang banyak hal yang kemudian menjadi catatan untuk kemudian dilakukan perubahan. Bahwa masa jabatan ini kemudian kesannya jadi komoditas politik atau apapun itu. Bahwa MK memutuskan itu sebenarnya kan lebih pada MK memutuskan tentang masa jabatan itu kewenangan pembuat undang-undang. Artinya itu berarti adanya di DPR sama pemerintah kan gitu. Yeah. Nah, ketika teman-teman melakukan usaha untuk kemudian mengevaluasi masa jabatan, menurut saya ya sah-sah saja, karena itu jalur konstitusi yang mereka lakukan. Dan ini sebenarnya sudah berjalan dari 2020, ide untuk melakukan perubahan undang-undang desa ini. Baru kemudian akhir-akhir ini ada aksi dan seterusnya. Mari kita lihat bersama permasalahannya apa. Sebenarnya permasalahannya adalah ketika itu didorong, teman-teman di DPR ini tidak terlalu respon. Jadi dari 2020 sudah digulirkan dan seterusnya, tidak terlalu respon. Yang terakhir ada aksi, kemudian Balik menyepakati, kemudian Panja Balik mempersiapkan, dan itu jadi inisiatif DPR untuk melakukan perubahan. Sudah dikirim ke pemerintah. Pemerintah sudah memberikan jawaban di bulan September, tetapi lagi-lagi DPR tidak melakukan respon lebih lanjut, karena ketika DIM dari pemerintah berikut dengan surat presiden menyebutkan bahwa atas nama pemerintah nanti menteri siapa yang akan melakukan pembahasan dengan DPR, ini sampai di mejanya pimpinan DPR ini tidak berlanjut, dari September ini berhenti. Kemudian aksilah yang sebelum kemarin itu dilakukan aksi untuk kemudian mempertanyakan ini surprise-nya sudah masuk kok DPR belum melakukan sesuatu. Akhirnya kemarin kemudian teman-teman melakukan aksi, dan kemudian ada hasil bahwa pimpinan DPR itu kemarin kita bisa lihat bersama, ada Mbak Puan dan Mas Dasko, itu kemudian menyepakati untuk kemudian itu diproses lanjut. Artinya kan kelambatannya ada di DPR. Jadi menurut saya
selama menggunakan jalur-jalur konstitusi, selama menggunakan jalur yang benar, ya mari kita lihat ini sebagai satu kewajaran dalam masyarakat atau kepala desa, perangkat desa ini melakukan dorongan perubahan peraturan. Kira-kira itu kalau terkait dengan permintaan anggaran dana desa minimal 5 miliar ini, kita bandingkan dengan proses pembangunan desa, seperti apa Om Koco menilainya? Jadi gini kalau kita tarik lagi tentang ide undang-undang desa. Ide undang-undang desa itu sudah dari 2007 itu digulirkan pecahnya undang-undang pemerintahan daerah. Kemudian lahir baru 2014. Ketika lahir 2014, sebenarnya pada saat itu yang didorong tentang dana desa itu bukan 10% dari transfer. Hari ini kan di aturan undang-undangnya kan 10% dari transfer daerah on top. Jadi transfernya berapa ke daerah, 10% dari transfer itu menjadi tambahan dari APBN untuk kemudian ke desa. Tuntutannya dulu itu adalah 10% dari APBN, bukan dari transfer. Jadi kalau kemudian sekarang bergulir kembali bahwa kemudian harapannya adalah 10% dari APBN, sebenarnya kan ini hampir sama ketika teman-teman melihat dana untuk kesehatan berapa persen, 2,5%, pendidikan berapa persen dan seterusnya. Ya seperti itu. Semangatnya apa? Semangatnya adalah bahwa desa ini diberikan otoritas untuk kemudian kecukupan otoritas, kecukupan anggaran untuk membangun desanya. Karena semangat yang dibawa waktu itu adalah semangat yang disampaikan oleh proklamator kita, Bung Hatta, bahwa Indonesia itu akan bersinar bukan karena Jakarta ada obor besar, tetapi ada lilin-lilin kecil di seluruh desa di Indonesia. Bagaimana menghidupkan lilin itu? Ya berarti potensi desa diberikan tambahan dengan penguatan hak-hak desa, kemudian diberikan anggaran yang cukup. Jadi menurut saya ini sebenarnya pengulangan dari perjalanan yang waktu itu Undang-Undang Desa lahir itu bagian yang belum terakomodir. Dan satu lagi dari catatan Kementerian Desa disampaikan bahwa dana desa ini terbukti efektif untuk kemudian meningkatkan pembangunan sumber daya dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa. Jadi pertanyaan apa lagi ketika bicara tentang dananya kegedean nanti korupsi di desa dan seterusnya. Ya kalau mau korupsi mah nggak harus di desa, nggak harus di pusat, nggak harus di daerah. Ya kalau niatnya mau korupsi ya di mana aja bisa korupsi, kan kira-kira gitu. Tapi kan kita banyak juga melihat kasus-kasus penggelapan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, dana desa tersebut digunakan untuk menyawer di klub malam gitu, Om Koco. Gini. Sekarang gini, ada berapa bupati di seluruh Indonesia. Kemudian ada berapa orang bupati yang OTT, kan gitu. Ya. Kepala desa itu 75.000 75.496 kalau nggak salah. Nah, dari jumlah segitu ada berapa sih kepala desa yang perilakunya aneh seperti itu gitu kan? Yeah. Ini yang pernah saya pertanyakan ke teman-teman waktu itu ICW atau Fitra saya lupa. Dia mengatakan bahwa kasus terbesar korupsi ada di desa. Saya bilang jangan bicara jumlah. Kalau bicara jumlah mungkin banyak, tapi kalau bicara persentase, itu presentasenya sangat kecil dibanding yang dilakukan korupsi oleh gubernur, dibanding yang dilakukan korupsi oleh bupati, dibanding yang dilakukan korupsi oleh DPRD. Tapi kembali lagi, saya termasuk yang tidak sepakat ketika kemudian ada pembenaran bahwa ya wajar saja korupsi, tetap korupsi harus diberantas. Kalau perlu, nggak perlu kayak kemarin ini, teman-teman dari 3 kabupaten dipanggil oleh Polda karena bantuan gubernur. Ya jangan dikait-kaitkan dengan urusan politik.
kalau memang mereka ada terbukti indikasi bahwa bantuan gubernur Jawa Tengah kepada desa-desa itu ternyata dilakukan markup, dilakukan pemotongan dan seterusnya, ya nggak perlu urusan pemilu, ya potong-potong aja. Kalau perlu kepala desanya segera diberhentikan, ya berhentikan aja ketika bukti-buktinya cukup. Jadi kadang-kadang saya melihatnya ya janganlah kalau kemudian ini kan sedang pemilu, dekat pemilu, jangan dulu diperkarakan. Pak Ganjar bilang seperti itu setelah pemilu nanti, kemudian Pak Anies bilang seperti itu. Nah kalau kayak gitu ada maling di kampung ya jangan dipukulin, nanti disidangkan atau dilaporkan polisi setelah pemilu, kan gitu, Bos. Iya, betul. Iya. Oh iya, betul. Baik, kalau Om Koco kayaknya durasi kita agak tersendat. Salam untuk DTW, semoga lancar perjalanannya, proses pencalekannya. Ya, makasih. Ya, baik. Terima kasih Om Koco. Makasih, Ge. Baik, pendengar Trijaya, tadi kita berbincang dengan Suryo Koco Suryo Putro, relawan pemberdayaan Desa Nusantara yang konsen soal pembangunan desa.